Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian yang sangat saya cintai, yang sangat saya hormati, pada khutbah siang hari ini saya akan menyampaikan khutbah dengan topik dialog bisu. Dan apa yang saya khutbahkan ini saya ambil dari kitab At-Tadhkirah, karya Imam Al-Qurtubi dan kitab-kitab lain yang terkait. Hadirin sekalian, kitab ini memberitakan tentang bagaimana perjalanan hidup kita ketika kita mengucapkan selamat tinggal dari dunia ini. Ketika jatah hidup kita sudah habis, maka malaikat akan memberitahu kita bahwa jatah rezeki untuk kamu sudah tidak ada. Maka kalau makanan itu kamu masukkan ke perutmu, pasti engkau akan muntahkan, sebab itu sudah bukan jatahmu lagi. Lalu Israel mencabut nyawa kita tidak sekaligus tetapi secara bertahap. Ketika ruh itu sampai di tenggorokan kita, Israel berkata, istirahat dulu supaya tangan kananmu bisa berpamitan dengan tangan kiri, kaki kirimu supaya berpamitan dengan kaki kiri. Terus ketika seluruh anggota badan itu sudah berpamitan, yang terakhir adalah roh kita berpamitan ke jasad kita. Dan itulah perpisahan yang mengantarkan kita ke alam kubur. Pada saat yang bersamaan, hadirin yang sangat saya muliakan, setan yang perkasa datang dan seluruh kekuatan setan dicurahkan, sebab setan tidak menginginkan ada orang yang mati dengan syahadat. Maka usaha terakhir mati-matian setan adalah bagaimana membelokkan orang ini dari kalimat tauhid menjelang matinya. Jadi hadirin sekalian, yang disebut ghamaratil maut, wasakaratil maut, penderitaan dan tantangan menjelang kematian itu bukan hanya secara fisik, tetapi juga ada tantangan kalau orang itu tidak kuat iman bisa jatuh dia. Karena seluruh kekuatan setan diarahkan untuk menghancurkan orang supaya tidak ada satupun orang yang mati dalam keadaan Islam. Seluruh yang hadir ini saya doakan sukses melawan setan itu dan tetap mati dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika badan sudah membujur kaku, ada suara dari langit bertanya kepada orang yang kaku ini,
Sekarang dunia yang meninggalkan kamu ataukah kamu yang meninggalkan dunia ini? Jawab. Dulu kamu terlihat badanmu kekar, kuat begitu. Tapi sekarang, mengapa kamu sekarang tak berdaya begini? Kamu dulu bercerita katanya kamu punya banyak fan, banyak pengikut, banyak pembela. Sekarang mana yang membela-bela itu? Mana yang kamu cintai ini? Sekarang mereka membiarkan kamu pergi sendirian. Waktu kamu hidup dulu coba lihat apa saja yang kamu katakan. Kamu bernyanyi-nyanyi, kamu teriak-teriak di jalan. Kamu menghina-hina orang seperti mulut yang tidak beriman, berbicara seenaknya. Sekarang mana sekarang suaramu? Kenapa kamu sekarang bisu total? Kenapa kamu sekarang membisu 1000 bahasa? Hadirin sekalian, setelah itu kemudian orang-orang datang menyiapkan kereta jenazah dan mereka akan memikul semua kita ini. Di dalam hadis itu dikatakan, kalau orang yang digotong itu, orang yang dipikul itu orang baik-baik seperti bapak-bapak ini, maka bapak akan berkata kepada yang memikul itu, qaddimuni, 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 jalanmu tolong dipercepat lagi, sebab rahmat Allah sudah menunggu saya di alam kubur. Tapi kalau orang itu banyak dosa, mudah-mudahan yang hadir ini setelah Jumatan ini sudah tidak punya dosa karena sudah diampuni Allah. Mudah-mudahan yang hadir ini nanti setelah Ramadan, kalau kita masih diberikan hidup oleh Allah Ramadan, mudah-mudahan nanti kalau kita dipikul orang sudah tidak ada dosa lagi. Sebab kalau nanti ada orang yang dipikul itu banyak dosa, dia akan berkata, celakalah, celaka, kamu bawa kemana saya ini? Kamu bawa kemana saya ini? Kamu bawa kemana saya ini? Takut. Hadirin sekalian, setelah itu dimasukkan ke dalam kubur. Imam Hasan Al-Basri pernah di Irak menjumpai seorang anak gadis yang masih kecil. Dia menangis sambil rambutnya terurai ke bawah dan matanya kelihatan merah. Membuntuti sang ayah sampai ke pemakaman. Setelah sampai di pemakaman, gadis ini diikuti terus oleh Imam Hasan Al-Basri, dan kemudian nisan sang ayah itu dipeluknya sambil berkata begini, wahai ayahku, ketika kamu hidup, sayalah yang menyalakan lampu supaya kamu tidak kegelapan. Sekarang ayah, siapa yang menyalakan lampu di alam kubur ini? Engkau sudah berpisah dengan saya. Ayah, dulu ketika ayah capek, aku yang memijit-mijit punggung, lalu aku mengurut-urut kakimu. Sekarang siapa lagi? Aku sudah tidak bisa melakukan semuanya. Oh ayahku, setiap hari aku setia menyiapkan makanan untukmu. Sekarang siapa yang menyiapkan makanan untukmu di alam kubur ini? Wahai ayahku tercinta, ketika keningmu berkeringat, akulah yang mengambil tisu untuk mengusap keringatmu. Sekarang ketika engkau menangis dalam kubur,
siapa lagi yang mengusap? Ayahku, aku selalu di sampingmu ketika kamu masih hidup, sehingga kalau engkau memanggil-manggil saya segera berlari untuk memenuhi panggilanmu. Sekarang siapa yang kau panggil dan siapa yang akan merawatmu? Imam Hasan Al-Basri terharu dengan anak kecil ini. Lalu dipeluknya anak ini sambil membisikkan kata, Ananda, besok kalau kamu ziarah sini lagi, apa yang kamu katakan itu benar semuanya. Sekarang saya ajarkan, saya sampaikan supaya besok ziarahmu tambah lengkap untuk ayahanda almarhum. Begini Ananda, tambahkan besok nak ya, kalau besok ziarah ke makam ayahmu, begini, tanyakan juga begini, ayahanda, dulu ketika engkau dimasukkan ke liang kubur, engkau dihadapkan ke kiblat. Apakah sekarang masih tetap ke kiblat ayahku? Bisa saja kalau orang itu tidak serius menghadap kiblat, apa mau dihadapkan ke kiblat? Ayah, sebelum engkau dimasukkan ke liang lahat, ini Imam Hasan Al-Basri memberitahu kepada Ananda, kafanmu masih utuh bagus. Sekarang apakah masih utuh ataukah sudah robek-robek dimakan hewan? Ataukah kafan itu sudah diganti dengan kafan yang lebih baik dari surga? Ataukah kafanmu diganti dengan kafan yang sangat panas dirasakan karena terambil dari kafan neraka? Ayahku, apakah kuburan ini bersahabat dengan kau ataukah murka kepadamu sehingga kuburan itu menghimpit-himpit tulangmu sampai remuk redam? Hadirin sekalian, di dalam kubur itu seperti dikatakan dalam hadis yang dikutip dalam kitab At-Tadhkirah, ketika sampai ke liang kubur itu ada suara begini, Ana baitul ghurbah, Ana baitul wahdah, Ana baitut turab, Ana baitud dud. Selamat datang, saya adalah, ini tempat di bawah tanah, ini adalah tempat di mana engkau harus sendiri. Selamat datang, engkau berada di tempat yang terbuat dari tanah. Selamat datang, engkau berada di tempat ini adalah cacing-cacing yang sudah siap memakan engkau. Kalau anda orang baik, seperti bapak-bapak, saudara-saudara sekalian ini, bapak ibu sekalian, saya yakin yang di depan saya ini orang baik-baik semua, maka malaikat di alam kubur berkata, marhaban wa ahlan, selamat datang dan kami sudah menunggu anda. Kami sudah menjadi saksi bahwa selama kamu hidup di dunia ini kelakuanmu bagus, tutur katamu bagus. Maka sekarang terimalah sambutanku, sambutan kami, terimalah perlakuan kami kepadamu. Lalu jenazah itu diperlihatkan lorong panjang, dan lorong panjang itu ujungnya adalah surga. Di kanan kirinya semerbak bau wewangian yang luar biasa. Tetapi kalau orang itu masih punya dosa yang masih belum diampuni Allah, maka malaikat di dalam kubur berkata, la marhaban wala ahlan, kami muak dengan kedatangan. Maka kemudian dia diperlihatkan lorong panjang, dan lorong panjang itu adalah api neraka. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, ketika pengantar ini sudah pulang semuanya,
barulah malaikat Mungkar Nakir datang untuk mendudukkan. Yang asalnya tidur itu didudukkan. Saya tidak tahu apakah itu duduk secara fisik ataukah duduk secara rohani. Di dalam hadis itu fayujlisanihi, didudukkan. Lalu ditanya, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Lalu nabi didatangkan. Kamu kenal enggak ini? Kamu kenal enggak ini? Saya tahu itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat berkata, benar sekali. Sekarang kami bukakan pintu surga. Lalu malaikat berkata, kami sudah menyiapkan seragam untuk masuk surga. Tetapi kalau orang itu tidak baik, tidak kenal siapa ini, saya tidak tahu. Mengapa tidak tahu? Karena jarang memanggil Rasulullah. Mengapa tidak tahu? Karena dia hanya pandai bersolawat tapi tidak meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tidak kenal Rasulullah? Karena dia sholat tapi setiap memanggil assalamualaikum ayyuhan nabiyyu itu seperti tidak memanggil Rasulullah. Mengapa tidak kenal Rasulullah? Sebab dia, istri dan anak-anaknya tidak akrab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah tidak bisa menjawab, maka malaikat berkata, ini seragam masuk neraka. Saya yakin Bapak Ibu sekalian tidak ada yang ada di sini yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan adalah kita membaca surat Ibrahim ayat 27. Surat Ibrahim ayat 27. Di sana Allah berfirman, Allah akan menguatkan perkataan orang-orang mukmin nanti, kehidupan sekarang dan kehidupan di dunia nanti, di akhirat nanti. Artinya, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita persiapkan sekarang supaya kita nanti ditanya malaikat Mungkar Nakir itu bisa menjawab, dan ketika jawaban kita benar langsung seragam surga dikirim ke kita. Jaga keimanan dan tingkatkan akhlak mulia sampai akhir hayat Anda. Isilah nafas Anda dengan la ilaha illallah. Hunjamkan la ilaha illallah itu di dada. Tunjukkan bahwa mata, telinga, mulut, tangan, kaki dan semua gerak Anda bermutiara la ilaha illallah. Perbanyaklah istighfar. Lebih-lebih menjelang sahur Ramadan suci yang beberapa hari lagi kita masuki. Menangislah untuk memintakan ampunan dan rahmat Allah untuk orang tua atau keluarga Anda yang sekarang sedang berada di alam sana, di alam kubur. Sebab doa dan istighfar Anda adalah hari raya mereka, bahkan penentu masa depan mereka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa astaziduhu min fadlihi wa karamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل أيامنا أيام رسول الله وليالنا ليال رسول الله وتوفنا مع رسول الله وأدخلنا الجنة مع رسول الله. Wahai Allah, jadikan hari-hari kami hari bersama Rasulullah, dan jadikan malam-malam kami malam dengan wewangian Rasulullah. Wafatkanlah kami dengan sambutan senyuman Rasulullah. Bariskan kami pada hari kiamat nanti di bawah bendera Rasulullah, dan pertemukan kami, istri, suami, anak dan kedua orang tua kami di surga bersama Rasulullah. Allahumma rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Allah, kosongkan kesabaran di langit untuk Engkau isikan dalam kalbu kami, agar kami kuat dan sabar menghadapi cobaan hidup yang menyesakkan dada kami, dan wafatkan kami sebagai muslim yang terbaik. Allahumma a'inna ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Wahai Allah, berikan kami kemudahan dalam proses kematian kelak. Bebaskan kami dari penderitaan saat itu, dan wafatkan kami dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Allahumma hadha du'a wa alaikal ijabah, wa hadzal juhdu wa alaikat taklad, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Radina billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wahai Allah, Engkau pasti maha tahu usaha kami yang maksimal untuk nafkah keluarga kami. Engkau pasti maha mendengar jeritan doa dan kata perkata yang kami ucapkan dalam doa ini. Sekarang kami tidak bisa melakukan lebih dari itu, wahai Allah, kecuali pasrah kepadamu. Terserah Engkau. Jadikan kami orang-orang yang ikhlas, senang dan tidak mengeluh apapun yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya, kami yakin takdir-Mu, wahai Allah, pasti yang terbaik untuk dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.